Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya di pertemuan ke-13. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai etika profesi teknologi informasi. Nah, jadi perlu dibahas ya, ini mengenai etika profesi teknologi informasi. Nah, jadi setiap profesi itu pastinya memiliki etika ya. Nah, hari ini kita akan bahas untuk etika di sini. Nah, di setiap bulannya ada 2,7 miliar ya pencarian di Google. Nah, jadi banyak banget ya orang mencari data di browser ya. Browser banyak sih, tidak harus Google. Jadi setiap browser pasti akan mencari atau mengakses informasi-informasi gitu, karena semakin meningkatnya kebutuhan informasi dari setiap orang gitu ya. Nah, kemudian untuk pencarian informasi itu sekarang lebih mudah ya dengan berbagai jenis alat pencarian ya. Bisa menggunakan laptop, handphone, atau tablet ya gitu. Jadi bisa menggunakan media apapun ya. Jadi ibaratnya informasi itu sudah ada dalam genggaman gitu. Jadi apapun yang mau kita cari ya pastinya akan lebih mudah gitu. Nah, jadi kalau dulu kita mau mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, tentunya akan mencari buku ya ke berbagai perpustakaan atau kita beli ya. Tapi kalau sekarang apapun yang akan kita cari tinggal dicari di search engine ya, langsung ada gitu. Terus banyak pilihannya. Gak usah repot mencari-cari ke toko-toko kemanapun. Nah, kemudian diproduksi 1.900 CD, 10 juta panggilan telepon setiap detiknya. Jadi sangat mobilitas ya, atau sangat cepat ya informasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian banyak informasi baru, informasi unik ya yang kita dapat ya. Jadi sebenarnya informasi sekarang itu tidak udah kita cari, tapi informasi udah menghampiri kita gitu. Jadi kalau kita di handphone punya aplikasi berita ya, berita itu suka ada notif gitu ya kalau udah berita-berita terbaru gitu ya, atau berita-berita populer. Nah, gitu. Jadi nah ini informasi-informasi itu kan lebih banyak dibanding 5.000 tahun sebelumnya gitu ya. Karena 5.000 tahun sebelumnya ya medianya itu terbatas gitu ya, media informasinya. Jadi ibaratnya kalau di perumpamaan ya, kalau terjadi misalkan di Amerika tahun 2020, nah sampai ke Indonesia itu tahun 2021 gitu. Nah, kalau sekarang real time terjadi di Amerika, nah di Indonesia juga terjadi gitu. Jadi langsung gitu, langsung informasinya sampai. Tuh, jadi misalkan kejadian di Amerika terjadi apa, langsung informasinya sampai. Beda dengan dahulu ya, bisa sampai setahun ini. Misalkan ada teknologi atau ilmu-ilmu yang ada di luar negeri ya, agak lama ya kalau di zaman dahulu ya sampai ke Indonesia. Kalau sekarang di sana ilmunya sudah ada, nah berarti ke Indonesia juga langsung ada gitu. Nah, kemudian apa yang mahasiswa pelajari di semester 1 akan kadaluarsa saat mereka berada di semester 2. Nah, gitu. Jadi ilmu itu sering kali update gitu, ada perubahan gitu ya, ada upgrade gitu. Makanya sering-sering kita untuk mencari atau update informasi gitu ya. Jadi pengertian
pengertian itu misalkan tahun 2010 sama 2020 akan berbeda. Seperti halnya dalam skripsi kan yang digunakan itu 5 tahun terakhir gitu. Jadi kalau udah 5 tahun terakhir itu pasti ada pembaharuannya gitu, ada penemu yang terbaru gitu. Jadi mengambil teori yang terbaru gitu. Jadi yang lama itu tergantikan gitu. Jadi makanya ketika kita kuliah itu jadi harus update informasi gitu. Jadi di dalam ilmu-ilmu itu pasti ada penambahan, ada perubahan gitu. Nah, jadi ilmu kita itu kan walaupun sepintar apapun, sehebat apapun ya ibaratnya kalau diibaratkan di laut itu ya ibarat buihnya aja. Ibarat buih, setitik buih itu gak ada apa-apanya. Makanya kalaupun kita pintar, punya ilmu, merasa hebat ya di berbagai ilmu pengetahuan, ya ilmu kita ya gak ada apa-apanya sebenarnya. Karena masih lebih banyak ilmu pengetahuan itu. Tapi kita terus semangat menggali ilmu pengetahuan tersebut. Nah, kemudian 47 laptop terjual tahun lalu gitu ya. Jadi setiap tahun itu akan meningkat gitu penjualan laptop, handphone segala macam. Nah, kan kalau sekarang orang lebih tertarik dengan handphone ya karena lebih fleksibel gitu. Tapi bisa digunakan juga seperti halnya laptop, jadi bisa digunakan untuk bekerja gitu. Apalagi sekarang itu banyak kegiatan-kegiatan itu secara online gitu ya. Sekarang kerja kan apalagi kondisi sekarang ya kerja online, jadi orang lebih mudah memilih menggunakan handphone gitu ya, lebih praktis. Nah, di era informasi ada jutaan data ya, jutaan data kemudian masuk ke dalam sebuah data atau sebuah jaringan gitu. Nah, ini data di sini sangat berharga ya karena dengan adanya data kita bisa berbuat melakukan apapun ya, mencari uang gitu kan bisa dari data atau ya banyak lah yang sangat dibutuhkan. Makanya data kita itu kalau memang rahasia harus bisa dijaga. Nah, kemudian di sini ada komputer universal tool. Nah, kalau komputer universal tool ini komputer itu mengerjakan hampir apa saja. Nah, jadi komputer tidak perlu tidur, jadi komputer itu nyala selama 24 jam. Kemudian komputer tidak lelah. Nah, tidak lelah di sini berarti kuat dia bekerja tanpa mati. Nah, jadi komputer tidak pulang karena sakit atau ambil cuti. Jadi komputer tuh bisa bekerja 24 jam gitu ya karena lebih efisien ya daripada manusia gitu ya. Ya makanya di era itu ya era sekarang itu banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh komputer. Nah, di sini perbandingan komputer dan manusia karena dengan alasan ekonomis kecenderungan untuk mengganti manusia itu dengan komputer sangat tinggi. Nah, jadi sekarang itu banyak jenis pekerjaan yang digantikan oleh komputer. Jadi banyak yang nganggur. Nah, kemudian muncul lagi pekerjaan-pekerjaan yang model baru. Gitu. Makanya kita sebagai pekerja IT gitu ya, sebagai menuntut ilmu di bidang IT jangan khawatir untuk pekerjaan itu untuk bidang IT kemana saja bisa, di mana saja bisa gitu, masuk ke berbagai departemen di berbagai jenis pekerjaan semua membutuhkan itu, jangan khawatir pasti pekerjaan kita banyak yang membutuhkan. Nah, karena tuntutan tinggi ya, efisiensi juga, nah jadi banyak pekerjaan manusia itu digantikan oleh komputer. Misalkan teller bank, operator telepon, jasa pengetikan, grafik, satpam, buruh perakitan. Nah, jadi banyak yang digantikan gitu ya. Makanya kita harus bersyukur ya bisa mempelajari atau
kuliah di bidang IT karena jenis pekerjaan kita itu banyak gitu ya, bisa masuk di mana-mana. Yang penting skill kita punya itu. Jadi kalau tanpa skill ya kuliah di bidang apapun ya lulus ya sama saja, kita tidak jadi apa-apa, tapi harus punya keahlian. Makanya keahlian itu sangat diperlukan di dunia kerja gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya keahlian, tidak usah kita yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan akan mencari kita gitu. Nah, kemudian di komputer PS manusia, bahkan profesi seperti dokter, pengacara, guru, akuntan, psikolog menemukan bahwa komputer dapat melakukan beberapa tugas mereka lebih efektif. Nah, jadi pekerjaan contohnya ya simpel ya, guru itu ya. Ya guru, ada seorang siswa ya, siswa SMK ya, lewat acara pertemuan dia mengatakan kalau dibandingkan dengan gurunya, nah mengenai ilmu itu gitu ya, mengenai keahlian bahkan lebih banyak atau lebih pinter internet itu, karena internet itu lebih komplit, mau nyari apapun ada, mau bisa apapun ada gitu. Jadi peran guru itu untuk mencerdaskan bisa tergantikan oleh komputer gitu, karena di komputer itu ada apapun. Nah, tapi ada satu hal yang tidak bisa tergantikan, yaitu cara mendidik gitu. Nah, kalau komputer itu kan tidak bisa mendidik seorang manusia atau seorang siswa. Oke, jadi nah di situ kelebihan seorang guru. Jadi bukan hanya untuk menyampaikan informasi atau ilmu, tapi dia bisa juga untuk mendidik gitu ya, yang lebih dibutuhkan gitu ya. Jadi komputer itu bisa menggantikan manusia dalam segi menyampaikan informasi gitu. Jadi nah bahkan orang tanpa sekolah, tanpa itu bisa pinter gitu ya, bisa itu. Walaupun kita gak belajar secara sekolah, secara formal gitu ya. Kalau kita punya kemauan mempelajari ya, sekarang di era sekarang itu banyak ya di internet. Pengen bisa nyetir, ada tutorial nyetirnya gitu ya. Pengen bisa buat program komputer, ada, semua ada. Yang penting kita ada kemauan. Makanya peran-peran manusia itu banyak yang tergantikan. Nah, kemudian di sini komputer bisa membantu manusia. Nah, pilot dilengkapi komputer bisa membantu manusia. Nah, tidak bisa dipungkiri. Jadi komputer itu sangat membantu sekali pekerjaan manusia gitu, untuk memperingan. Nah, contohnya untuk seorang pilot, nah pilot itu dilengkapi dengan autopilot. Nah, kemudian warung dilengkapi dengan mesin pembuat minuman gitu dan sebagainya. Jadi ibaratnya lebih mudah ya. Kemudian jadi mereka itu menjadi sekedar pengamat dan pasif dan penekan tombol. Jadi hanya menekan tombol aja. Jadi udah ada mesinnya gitu, udah ada komputernya. Nah, untuk pekerja atau profesi TIK ya, di sini banyak sekali. Yang saat ini ya, yang saat ini. Tapi untuk berikutnya bisa lebih banyak lagi gitu. Karena anak SD yang sekarang kelas 1, nah begitu dia lulus nanti setelah kuliah, pasti pekerjaannya itu berbeda dengan pekerjaan yang sekarang gitu. Akan banyak gitu jenis pekerjaan baru. Banyak pekerjaan, jenis pekerjaan hilang, banyak juga jenis pekerjaan yang baru gitu. Nah, di sini untuk profesi IT ya banyak sekali, dari mulai server administrator, sales komputer, programmer, software engineer, operator entry data, sistem analis, guru TI, database administrator, webmaster, web content manager, multimedia designer, hardware engineer, software engine, instruktur TI, UI designer. Jadi banyak sekali gitu. Tinggal kitanya saja. Kita bisa di mana? Kita mau jadi yang mana? Gitu. Jadi kita kuliah di bidang IT, ya, profesi kita banyak. Masuk di berbagai jenis perusahaan. Mau bidang
hukum, bidang keamanan, bidang pendidikan. Jadi hampir semua bidang pasti membutuhkan komputer. Bahkan di pertanian juga dibutuhkan gitu untuk profesi TIK. Nah, untuk profesi dan etika di sini sebagaimana etika untuk profesi dokter, guru, teknisi atau sales. Jadi IT juga memiliki etika ya. Nah, dia bantuan teknologi informasi, jadi komunikasi, kecerdasan dan kemampuan akan meningkat. Gitu. Jadi sangat dibutuhkan ya. Nah, ini untuk etika di sini kita harus untuk gampang ya mengingatnya PAPA ya. Disingkat 4 isu etika profesi IT. Nah, ada privacy, kerahasiaan, akurasi, kebenaran, kemudian properti kemudian dan accessibility, hak akses. Nah, kalau privacy jadi kerahasiaan, jadi informasi seorang atau terkait seorang mana yang boleh dibuka kepada orang lain. Nah, dalam kondisi atau syarat apa yang dapat seorang sembunyi dari orang lain. Nah, jadi privasi itu kerahasiaan. Nah, jadi tidak boleh sembarangan orang harus bisa melihat gitu. Contohnya password, ID ya. Jadi jangan sampai tersebar luas karena merupakan privacy atau kerahasiaan. Jadi kalau sampai password, username bisa tersebar ya akhirnya akan membahayakan dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada pengganggu privacy. Nah, kalau pengganggu privacy itu perkembangan TI akan meningkat. Jadi komunikasi, komputasi dan pengawasan atau pertumbuhan nilai informasi itu pengambilan keputusan. Jadi dengan perkembangan IT itu akan meningkat komunikasi antar komputer dan pengawasan gitu. Jadi kita akan mudah untuk mengontrolnya. Nah, di sini apakah perlu untuk melihat gitu. Jadi pekerjaan Anda itu atau database administrator di backup center, Anda boleh mengecek semua data. Nah, ini kita bisa mengecek data atau jadi data pengetahuan atau informasi tentang perusahaan swasta. Jadi kita boleh ngeceknya, tapi jangan sampai membocorkan. Gitu ya. Nah, di sini untuk kesimpulannya misalkan secara konservatif, jadi privasi hal penting ya bagi klien Anda. Jadi mereka percaya data sensitif mereka dan berharap Anda tidak mengintipnya. Jadi data itu sangat penting. Jadi kalau sampai terjadi kebocoran nanti akan kehilangan kepercayaan. Gitu ya. Jadi kita akan kehilangan klien. Secara konservatif. Kemudian secara liberalnya, bagian dari tugas administrator adalah memverifikasi atau integritas data. Jadi tidak masalah untuk melihat data kecuali kalau Anda membocorkannya. Kalau hanya melihat boleh. Yang jadi masalah itu jangan sampai membocorkannya atau menjualnya. Nah, jadi kesimpulannya sebagai administrator untuk backup dan replikasi data atau mereview data dan yang dipercayakan kepada Anda dilakukan seperlunya bila terkait dengan pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian security PS investasi privacy. Nah, pekerjaan Anda misalkan database administrator di ISP. Nah, jadi Anda harus bertugas mengamati traffic pengguna, data log dan web access. Jadi melihat traffic. Nah, kemudian permasalahannya apakah Anda dibenarkan mereview akses data sehingga Anda mengetahui hal-hal yang dilakukan pengguna. Nah, itu. Jadi nanti di sini secara konservatif
Anda dipercaya menjaga informasi sensitif para pengguna atau ISP, jangan lukai kepercayaan itu. Nah, jadi kalaupun kita menganalisis traffic, nah berarti tapi traffic itu jangan sampai dibocorkan. Nah, jadi secara liberalnya tugas Anda itu menjaga keamanan. Jika pengguna mengakses situs ilegal, perusahaan Anda akan beresiko. Gitu. Jadi hanya menjaga keamanan. Jadi ketika ada hak atau akses yang dilarang, nah itu baru ditindak. Nah, selanjutnya informasi gaji rekan Anda. Nah, pekerjaan Anda misalkan database administrator, Anda menjaga integritas dan konsistensi data atau data pegawai bersama gajinya. Nah, masalahnya Anda menemukan variasi gaji yang berbeda, tapi menurut Anda tidak sesuai dengan pekerjaan dan prestasi. Tapi Anda salah satu yang mungkin dirugikan. Bolehkah Anda memberitahu teman Anda? Nah, jadi walaupun nanti setiap perusahaan tentunya ada kebijakannya ya. Walaupun kita nih teman kita deket, gajinya cuman misalkan 5 juta. Teman yang jauh bukan teman ya, ibaratnya yang diketahui lah ibaratnya. Sama-sama pekerjaannya tapi misalkan gajinya itu per bulan 7 juta. Nah, kemudian kita membocorkan ke temennya yang gajinya lebih kecil. Nah, tentunya nanti akan menjadi masalah gitu ya. Nah, tapi ini Anda hanya melihat saja tapi jangan sampai membocorkan. Gitu. Jadi konservatifnya keputusan tentang gaji bukan tanggung jawab Anda. Jadi Anda saya sebagai DWA jangan lukai kepercayaan bos Anda gitu, jangan. Nah, kemudian teman adalah teman, mereka berhak tahu bahwa mereka dirugikan, tapi beritahu teman ada bahwa jangan telan pil itu sehingga Anda dapat memberitahu mereka untuk informasi di masa depan. Nah, kemudian akurasi, ini kebenaran, siapa yang bertanggung jawab atau autentikasi ketepatan dan keakuratan informasi. Nah, siapa yang harus menanggung bila ada error informasi dan bagaimana kesalahan itu berakibat kepada sistem secara keseluruhan. Nah, jadi misinformasi dapat berakibat fatal terhadap kehidupan seseorang. Nah, jadi jangan sampai miss ya, informasi itu harus benar, harus akurasi. Nah, khususnya saat dua pihak yang memiliki informasi tak akurat tersebut diuntungkan dengan adanya power dan otoritas. Itu ya. Nah, kemudian data tanpa integritas, data terkontaminasi, jadi memperbaiki data dengan pembersihan tidak sulit, nah, tapi mahal. Jadi perlu spesialis itu ya untuk integrasi data. Nah, kemudian merubah data untuk tujuan marketing. Nah, ini jadi masalahnya Anda dapat tugas memasukkan data dan menggambar grafik untuk laporan keuangan. Bos Anda meminta untuk menghapus tampilan yang rendah karena akan menyebabkan laporan akan jelek secara keseluruhan. Nah, gini. Nah, ada beberapa perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan itu ya kebetulan saya pernah juga mengalami. Nah, di perusahaan tersebut misalkan ada perusahaan banyak cabang gitu ya, banyak cabang perusahaan. Nah, biasanya di perusahaan tersebut per 3 bulan itu ada bonus ya, bonus bulanan, bonus per 3 bulan, per kuartal sebutnya. Nah, jadi kalau laporan penjualan di suatu cabang itu bagus, grafiknya bagus, nah tentunya dia akan mendapatkan bonus gitu ya. Semua pegawai 1 bulan gaji gitu ya. Jadi pas di bulan ketiga, jadi yang gajinya 5 juta jadi 10 juta ya, seperti itulah. Nah, jadi ketika ada laporan di lapangan kondisi sebenarnya itu jelek penjualannya. Nah, di sini bosnya akan meminta menghapus diganti dengan data yang bagus gitu. Nah, di sini jadi akan menyebabkan laporan akan jelek secara keseluruhan gitu ya. Walaupun memang nantinya akan mendapat bonus gitu ya. Nah, tapi secara perusahaan itu dibohongi gitu, masa kerugian gitu. Jadi dengan laporan fiktif lah ibaratnya. Nah, kemudian di sini untuk konservatif merubah data
akan menyebabkan masalah-masalah lain yang berkelanjutan. Nah, tolak permintaan bos Anda dan jelas bahwa Anda tidak ingin terlibat dalam masalah hukum. Nah, iya di sini. Tolak. Nah, kalau tolak tentunya ya beresiko. Kalau gak mau ya kitanya yang berhenti gitu di situ. Jadi kalau di perusahaan itu ya ibaratnya harus bisa menempatkan diri gitu. Posisi kita ada di mana? Posisi kita mau jadi apa gitu ya. Kalau tidak ngikutin ya siap-siap. Jadi tidak lama lagi kita ya resign atau diberhentikan. Nah, kemudian liberal itu adalah hak prerogatif bos Anda. Pastikan saja bahwa itu tidak membuat data menjadi tidak akurat. Dengan hanya batasi laporan, jangan terjebak dalam merubah atau menghapus data. Nah, kemudian kepemilikan atau properti. Siapa pemilik informasi? Bagaimana harganya? Siapa channel atau bagaimana informasi untuk mengalir? Siapa yang boleh mengakses? Nah, di sini untuk properti, sebuah informasi mungkin memerlukan harga yang tinggi untuk memproduksinya. Sekali diproduksi secara digital, maka ia mudah direproduksi dan didistribusikan tanpa merusak produk aslinya. Nah, kemudian ada hak akses. Nah, jadi informasi itu apa yang dapat diperboleh oleh seorang organisasi dalam kondisi seperti apa. Nah, jadi dalam hal ini tentunya dalam sebuah program, misalkan seorang IT membuat program web ya. Nah, di situ ada beberapa hak akses, mulai dari user ya, user paling terbawah, administrator, kemudian misalkan pimpinan. Jadi dia itu memiliki hak akses yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika login itu dia akan dipisah, masing-masing memiliki hak akses. Nah, untuk standar etika profesi IT di sini ada standarnya ya. Jadi ada 10 ya untuk etika komputer dari Institut Etika Komputer. Nah, pertama, jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Nah, membahayakan di sini berarti kita ibaratnya bisa mencuri atau membuat fitnah, nah itu, atau ya membahayakan. Jadi banyak hal ya yang bisa membahayakan orang lain ya, bisa ujaran kebencian atau segala macam. Nah, kemudian jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Nah, jadi ketika orang lain mengerjakan suatu pekerjaan pada komputer, nah tentunya kita harus masing-masing ya memiliki pekerjaan ini. Jangan sampai orang sedang mengerjakan kita edit, nah nanti akan bermasalah. Nah, kemudian jangan mengintip file orang lain. Nah, karena datanya itu sangat nggak boleh bocor gitu ya. Jadi tidak boleh gitu ya. Jadi masing-masing. Kemudian jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Nah, ini jangan sampai mencuri gitu ya, atau menipu. Nah, kemudian jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. Nah, bersaksi dusta itu berarti untuk persidangan ya, misalkan kita membawa bukti ya, coba buktinya itu sudah diedit gitu, jadi sudah bohong atau sudah dipotong-potong, nah itu menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. Kemudian jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. Ibaratnya jangan sampai membuat aplikasi bajakan lah ya. Jadi kita harus membeli terlebih dahulu. Nah, kemudian jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Nah, jadi kita harus izin ya. Jadi ketika kita menggunakan sumber daya seperti halnya listrik ya, segala macam, jadi kita harus izin terlebih dahulu. Nah, pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis. Nah, jadi jangan sampai kita asal-asalan menulis gitu nanti, atau asal-asal membuat video. Nah, nanti akibatnya apa gitu. Jadi respon seorang pembaca gitu ya, atau orang yang menonton itu apa, jangan sampai membuat permasalahan gitu ya. Nah, kemudian gunakanlah komputer dengan cara menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Nah, jadi kita harus saling menghargai ya sesama pengguna komputer ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.